Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Akram Andrianto dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan menyimpulkan seluruh materi dari PBAK Universitas dari hari pertama hingga hari kedua. Yang pertama, materi dari Ibu Profesor Dr. Umi Sumbuloh MAG. Anda semua terpilih, yaitu 3.751 mahasiswa baru dari peminat masuk di UIN Malang sejumlah 7.078.430, dan Anda 3.751 itu telah menyisihkan 21 orang, dan Anda semua diterima melalui 5 jalur penerimaan mahasiswa baru. Ada SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai fakultas yang paling tua. Kemudian ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Humaniora, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Dan juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Serta ada 15 program studi pasca sarjana, sehingga semua program studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik itu level S1, S2 maupun S3, ada 46. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Apa itu integrasi keilmuan dan kelembagaan? Integrasi keilmuan adalah memadukan komponen antara sains dan Islam. Kemudian integrasi kelembagaan adalah yaitu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita di Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah. Yang kedua, kita memiliki pusat pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita memiliki rumah tahfidz atau RTQ dan HTQ, Hay'ah Tahfidzul Quran. Itu yang mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan, mungkin sebelum kuliah ada yang sudah selesai hafalannya atau ada yang belum selesai hafalannya, maka HTQ bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat Anda, khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz-hafizoh. Mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, posisi di tengah-tengah di antara pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. Karena itu, saya sangat apresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa yang menjadi tema dari PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat, baik itu lembaga pendidikan kita maupun masyarakat serta di berbagai bidang kehidupan.
Dan satu kata dari Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang kedua, materi dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah, mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkatan SLTA menuju model pola pikir, model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah, mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita memiliki visi misi giroh, semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia berilmu, beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Yang kedua, ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif selalu. Selalu berpikir positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umumnya. Berbicara sopan, berpenampilan sopan, dan berpakaian sopan. Bahwa menjadi mahasiswa itu sungguhnya harus kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai kreativitasnya. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka mahasiswa kami fasilitasi unit-unit kegiatan kemahasiswaan atau yang bisa dibilang UKM. Ada 18 UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memfasilitasi bakat minat potensi mahasiswa. Yang ketiga, materi pengenalan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang sering disebut DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan yang terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu turunannya untuk lembaga eksekutif itu ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA Universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yakni teman-teman sudah mengetahui bahwasannya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud-Dikti itu menggunakan istilah yang namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan DEMA. Karena itu telah diatur dalam SK Dirjen 4961. Apa aja sih fungsi DEMA? Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas-tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas,
mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lalu ada juga yang dinamakan SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi-visi SEMA: terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA ada 4. Yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang terakhir penganggaran. Tugas-tugas SEMA. Tugas-tugas SEMA yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Dan yang terakhir, mengesahkan peraturan DEMA. Dan SEMA memiliki beberapa wewenang. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa. Yang kedua, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Lalu, komisi-komisi yang ada di SEMA ada 4. Komisi A yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C Komisi Administrasi dan Keuangan, dan terakhir Komisi D yaitu Komisi Informasi dan Komunikasi. Lalu apa sih syarat-syarat yang ingin bergabung dengan DEMA dan SEMA? Yang pertama, IPK harus minimal 3. Yang kedua, memiliki SK pengurusan Ormawa. Yang ketiga, siap terikat dengan DEMA universitas. Dan yang terakhir, menjadi mahasiswa aktif di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi yang keempat adalah materi dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini ada 2. Yang pertama, vaksinasi dipercepat sehingga ada 2, herd immunity. Yang kedua, disiplin berprogres. Sampai saat ini masyarakat desa kurang pemahaman tentang COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19, yang pertama sektor ekonomi. Turunnya pertumbuhan ekonomi, ancaman resesi ekonomi, melamahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Terus yang kedua dari sektor pendidikan, yaitu putus sekolah, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, dan ada penurunan pencapaian belajar. Beliau mengajak UIN Maulana Malik Ibrahim untuk berkolaborasi, bukan lagi pentahelix, namun sudah menjadi kolaborasi hexahelix, yaitu antara partai politik, media massa, komunitas atau ormas, pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Banyaknya temuan teknologi, terutama teknologi informasi, yang benar-benar mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agama. Agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi kesalahpahaman dalam beragama. Yang ketiga, pasar. Kekuatan pasar yang dikemas dengan teknologi algoritma telah mendikte seluruh kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dunia. Beliau berpesan kepada kita semua sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjadi muslim yang ramah, bukan muslim yang marah. Harus menjadi muslim yang merangkul, bukan muslim yang memukul. Muslim yang mengajak, bukan yang mengejek. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga harus memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, dan yang terakhir, kesalehan atau peduli sosial. Yang terakhir, materi dari Bapak Dr. Andes Haji Basri Zain tentang Islam yang moderat. Ragam atribusi kepada Islam. Islam memiliki 2 arus yang besar. Yang pertama Sunni Islam,
dan Syiah Islam. Islam ditinjau dari sosiologi atau pemeluknya memiliki berbagai macam. Ada Muslim liberal, Muslim sekuler, ada Muslim pragmatis, ada Muslim modernis, ada Muslim tradisionalis, ada Muslim fundamentalis ekstremis, ada juga Muslim teroris. Lalu the most contemporary labels ada moderat Islam dan Islam Nusantara. Apa itu moderat? Moderat menurut bahasa artinya wasatiyah atau jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Sedangkan menurut istilah moderasi itu adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Kenapa moderat itu relevan di Indonesia? Ada berbagai faktor. Yang pertama, karakter Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur dakwah bukan perang. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Dan yang terakhir, ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, isu Timur Tengah dan global. Isu yang berkaitan dengan Timur Tengah, politik global baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberagaman Islam dan dapat mengganggu agenda moderasi Islam. Beliau berpesan, kita harus memiliki prinsip dan jangan terbawa, harus punya kesadaran digital. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.